Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Safa Nabil Aludia, NIM K002419 dari kelompok A5. Di sini saya akan membuat laporan anatomi di blok 2.3 tentang neuroendokrin dan indera khusus. Di sini saya akan membuat video tentang inhal anatomi. Oke, pertama oh, itu ada medula spinalis. Nah, medula spinalis ini ada struktur eksterna dan internanya. Di bagian eksternal itu ada viscera mediana anterior, ada sulcus mediana posterior, ada sulcus anterolateralis tempat keluarnya radix anterior atau radix efferent. Lalu di sulcus posterolateralisnya itu tempat keluarnya radix posterior atau radix afferent. Nah, lalu di struktur internalnya medulla spinalis ini ada substansia alba. Nah, dia itu warnanya putih karena isinya itu serabut saraf yang terselubung melin. Jadi, di substansia ini ada melinnya. Lalu substansia alba akan dibagi menjadi tiga bagian, yaitu funiculus anterior, funiculus lateral, sama funiculus posterior. Lalu ada substansia grisea. Nah, di substansia grisea ini dia itu warnanya abu-abu. Jadi dia kebalikan dari substansia alba. Nah, di substansia grisnya ini dia tidak ada melinnya, makanya warnanya abu-abu. Karena dia itu didominasi oleh badan sel saraf. Nah, di tengahnya itu dapat kanal sentralis yang nanti terisi LCS hingga ke ventriculus terminal. Nah, ini kanalis sentralisnya. Nih, next. Nah, jadi lalu ada plexus medulla spinalis. Nah, plexus medulla spinalis ini ada plexus cervicalis, yaitu dibentuk oleh rami primary, ventralis, sama ventralis nervi cervical 1 sampai 5. Lalu ada plexus brachialis, itu dibentuk oleh nervi cervicalis 5, 6, 7, 8, sama nervus thoracal 1. Ada plexus lumbosacralis, yaitu ada plexus lumbalis, nervi lumbal 1 sampai 5, ada plexus sacralis, nervi sacralis 1 sampai 4. Lalu ada plexus coccygeus, nervi sacralis 4 sampai 5, nervus coccygeus. Nah, di sini tuh di gambar ini dia tuh ada pembesaran pada medula spinalisnya itu ada intromensia cervicalis ini yang cervical dia itu eh, tinggi C3 sampai T2. Klimaksnya itu dia di C6. Lalu ada intumensia lumbalis ya ini. Nah, dia tuh tinggi T10 sampai L2, pembesaran klimaksnya itu dia di T12. Nah, lalu ada conus conus medullaris yang ini, yaitu ujung inferior dari medula spinalis yang membentuk kerucut. Ini kan seperti kerucut. Nah, lalu ada cauda equina. Nah, ini cauda equina, yaitu struktur buntut pada radices lumbalis sacralis. Lalu selanjutnya ada tractus ascendens dan descendens. Yang di bagian kanan ini ascendens itu ada spinothalamic anterior, itu membawa rangsang laba dan tekan. Ada spinothalamic lateral, itu membawa rangsang nyeri dan suhu. Suhu. Lalu ada spinocerebralis yang antara posterior. Oh, dia ini membawa rangsang keseimbangan proprioceptif. Ada kolumna dorsalis posterior yang melokalisasi sentuhan getar diskriminasi dua titik dan proprioceptif. Lalu ada di bagian kiri ini ada descendens, ada tractus corticus spinalis yang anterior dan lateral. Nah, itu dia tuh untuk pergerakan voluntar, otot-otot voluntar. Lalu ada tractus rubro ini spinalis. Dia merupakan traktus ekstrapiramidalis yang fungsinya itu untuk koordinasi gerakan otot kontralateral. Lalu ada traktus tectospinalis. Itu merupakan traktus ekstrapiramidalis yang fungsinya itu untuk refleks pada lengan sama respon terhadap penglihatan, pendengaran, atau kulit. Nah, lalu itu ada traktus ekstrapiramidalis yang fungsinya untuk mempertahankan keseimbangan dan koordinasi gerakan kepala dan mata.
Ini yang rumus finalisnya. Oke. Selanjutnya ini ada vaskularisasi dan klinis dari medula spinalis. Nah, itu vaskularisasinya itu ada ini posterior spinal, posterior lateral. Nah, ini ada ya, habis itu yang anterior nih. Ini dia vaskularis medula. Ini yang antara dia itu cabangnya dari arteri vertebralis kiri dan kanan. Nanti yang membentuk suatu arteri. Fungsinya itu ini untuk area motorik yang tergantung pada ASA-nya itu, spinalis anterior. Lalu ini yang posterior, ini eh, untuk klinisnya, untuk ini vaskularisasinya. Nah, lalu untuk klinisnya itu ada eh, s- dari klinis medullospinalis itu ada spina bifida occulta, yang dia tuh sering ditemukan di incidental lewat bisa dicek lewat X-ray. Nah, dia tuh eh, bisa menyebabkan nyeri punggung bawah, gangguan sensorik atau motorik, sama gangguan kontrol kandung kemih. Lalu ini yang meningocele, dia tuh klinisnya ada masa lunak di bagian punggung yang biasa di lumbar sakral. Nah, dia tuh biasanya tidak ada defisit neurologis karena medulanya itu tetap utuh sama dan di dalam kanal. Dia bisa diobati dalam cara dibedah. Nah, kalau yang melomeningocele ini dia itu yang paling parah, yang paling berat. Dia itu klinisnya eh, kelainan neurologis yang berat itu bisa menyebabkan lumpuh atau kelemahan ekstremitas bagian bawah, lalu kehilangan refleks, gangguan sensorik, lalu inkontinensia urin dan feses. Sekian dari saya. Terima kasih bila ada kata salah atau salah dari penjelasan, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.